ala Rasulillah wa ba'd. Ya ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man dzukira 'indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Bab siapa yang disebutkan nama Nabi di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadanya. Haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah qal akhbarani Abdullah ibn Nafi' as-Sa'id an 'Asim bin Zaid wa athna alaihi ibn Syaibah khairan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar falamma raqiyad darjatal ula qal amin thumma raqiyat thaniyah faqala amin thumma raqiyat thalithah faqala amin faqalu ya Rasulullah sami'naka taqul amin thalatha marrat qal lamma raqitu darjatal ula lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqal syaqiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lah faqultu amin thumma qala syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin thumma qala syaqiya abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik faqultu amin. Telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Syaibah, ia berkata telah mengabarkan padaku Abdullah bin Nafi' as-Sa'id dari Asim bin Zaid, dan dia sudah dipuji oleh Ibnu Syaibah dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Tatkala beliau menaiki tingkatan pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian ketika beliau naik ke tingkat kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian ketika beliau naik ke tingkat ketiga, beliau sekali lagi mengucapkan amin. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin sampai 3 kali. Kenapa ini? Beliau pun bersabda, tatkala aku naik tingkat pertama, Jibril mendatangiku lalu berkata, sengsaralah seorang hamba yang sempat menemui Ramadan lalu keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Aku pun mengucapkan amin. Lalu Jibril berkata, sengsaralah seorang hamba yang sempat menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi keduanya tidak bisa mengantarkannya ke surga. Maka aku pun mengucapkan amin. Lalu Jibril berkata, sengsaralah seorang hamba yang namamu disebutkan di sisinya, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka aku pun mengatakan amin. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Jabir bin Abdullah. Di sini Jabir bin Abdullah bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Mimbar biasa digunakan untuk khutbah. Nah, tatkala beliau naik tingkatan pertama, Nabi mengucapkan amin. Lalu beliau naik ke tingkat kedua, beliau kembali lagi mengucapkan amin. Kemudian naik ke tingkat ketiga, beliau kembali mengucapkan amin. Maka perbuatan beliau ini membuat heran para sahabat. Mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Anda mengucapkan amin sampai 3 kali. Kenapa ini? Sampai amin, amin, amin. Setiap naik tingkatan ini mimbar ucapkan amin, amin, amin. Ada apa ini? Maka beliau pun menyebutkan alasannya. Kata beliau, ketika aku naik tingkatan pertama mimbar, Jibril datang padaku lalu berkata, sengsaralah
seorang hamba yang sempat menemui Ramadan lalu keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya di sini Jibril bisa artinya mengabarkan atau mendoakan. Bisa artinya mengabarkan orang seperti ini celaka, sengsara, atau didoakan semoga sengsara. Kedua-duanya bahaya, karena kabar dari malaikat benar, doanya pun dikabulkan. Ya, kalaupun itu dianggap doa, dikabulkan. Jadi di sini Jibril bisa mengabarkan atau mendoakan celaka, sengsara orang yang sempat menemui Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena maksiat mungkin, atau karena dosa yang dia lakukan di bulan Ramadan, menyia-nyiakan Ramadan. Makanya selesai Ramadan nggak dapat ampunan. Nah, orang ini didoakan sengsara atau dikabarkan akan sengsara. Yang lebih kuat di sini doakan. Jadi di sini Jibril mendoakan semoga sengsara celakalah hamba yang sempat menemui Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi ketika mendengar doa Jibril berkata amin. Amin artinya ya Allah kabulkanlah itu. Kemudian Jibril kembali berdoa, semoga sengsaralah seorang hamba yang sempat menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak masuk surga. Artinya ini Jibril mendoakan anak durhaka. Dia sempat menemui dua orang tuanya, semasa hidupnya dua orang tuanya ada atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti sehingga akhirnya tidak masuk surga. Orang ini doakan sengsara dan celaka oleh Jibril, maka Nabi pun mendengar doa Jibril tersebut, beliau pun bersabda amin, ya Allah kabulkanlah doa Jibril, jadikanlah anak durhaka sengsara tidak masuk surga. Lalu Jibril berdoa untuk berikutnya, semoga sengsara dan celakalah seorang hamba yang namamu disebutkan di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Artinya di sini Jibril mendoakan orang yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi padahal nama beliau disebutkan di sisi dia. Tidak mengucapkan salawat. Nah, orang ini doakan sengsara dan celaka oleh Jibril, maka Nabi pun mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doa Jibril tersebut. Jadi kabulkanlah doa Jibril supaya orang yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan sengsara dan celaka. Nah, ini makna hadisnya. Insya Allah jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 3 tingkatan. Nah, ini yang sunnah Bapak ya. Jadi mimbar itu ada 3 tingkat. Di paling atas digunakan untuk duduk ya. Nah, ini faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Ramadan dan ancaman bagi orang yang menyia-nyiakannya. Karena apa? Di sini orang yang menyia-nyiakan Ramadan didoakan celaka dan sengsara. Ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari kedua orang tua. Karena amalan ini bisa mengantarkan ke surga. Sebaliknya, menyia-nyiakan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya ini bisa menghalangi seorang dari masuk surga. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ancaman bagi orang yang menyia-nyiakannya, tidak memperhatikannya. Karena dalam hadis ini disebutkan orang yang tidak mengucapkan salawat didoakan Jibril sengsara dan celaka. Nama Nabi disebutkan dia tidak salawat. Makanya Bapak-bapak, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya mengucapkan salawat kepada Nabi ketika disebutkan nama beliau di sisi kita. Wajib, dalilnya ini.
Nah, ini dalil pendapat atau sebagian ulama. Namun jumhur ulama menyatakan mengucapkan salawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah. Tapi walaupun ini tidak wajib, bukan berarti kita lalaikan. Hendaknya kita praktekkan, karena itu keutamannya besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.